Wow, gila. Ada Wah, ada gila. tulisannya tuh, Bang Abdu. 15 weeks apa nih? 15 weeks ya. Natural transformation. Ketemu lagi dengan host paling ganteng imut idaman seprovinsi Bengkulu, Muhammad Abdul dalam program podcast Ngopi Asik, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik. Dan podcast kali ini saya tidak sendirian karena ditemani dengan Abang Dut saat ini. Abangnya paling Dut Apa sih. kabar Bang Abdul? Apa kabar nih? Jadi namanya Bang Jadi Dudi, aku panggilnya Bang Dut. jadi bukan Bang Gundut dong. Oh iya. Bang Dudi. Bang Dudi aja udah. Oke. Jadi memang sengaja Bang Dud ini kita datangkan sebagai role model. Role model Role pula model. ya Bang. Baik. Karena ini kita mau bahas tentang gaya hidup nih Bang. Gaya Jadi hidup. banyak kita ini gaya hidupnya udah mulai nggak sehat nih Bang. Dari six pack jadi one pack Bang. Manusia Alhamdulillah. one pack Bang. Aku pikir tadi kita ngebahas tentang gaya hidup dari sudut pandang ekonomi, bukan ya? Sedih gue Bang, kalau masalah ekonomi lebih sedih lagi gue Tapi Bang. kalau ternyata ditinjau dari sudut kesehatan, oke. Oke lah. Kita lanjut. Gimana, Ci, Bang? Jangan ngomongin tentang ekonomi, Oke. nggak enak soalnya. Dan pada program podcast kali ini kita ada narasumber yang paling ganteng dan jadi idola emak-emak nih Bang. Jadi kalau misalnya narasumber nih Bang, abang ini kalau sudah buka baju Bang, itu mengalihkan pandangan emak-emak dunia akhirat Bang. Wah, aku kok kayaknya langsung berpikir nggak bener gue nih ya. Ya enggak juga Bang, karena waduh. Soalnya pakai buka-buka baju ini kemana arahnya ini? Ini kemana arahnya ini? Enggak Bang, Tolong dijelasin. Perlu diluruskan ini, perlu diluruskan. Masih badannya bagus Bang. Oh, Fit gitu. Bang. Ideal lah Bang, idola kaum emak-emak lah Bang, kira-kira gitu sama loh Bang. obesitas tadi ya. Ya, nah gitu Bang. Jadi kita pengen belajar sama narasumber ini. Kita sapa dulu lah Bang ya. Oke, siapa Oke, nih? kita udah ucapkan tapi ya. tersambung dengan Abang Adityo Herjuno. Apa Abang, kabar, sehat Bang Bang? Adit? Nah, ini Alhamdulillah baik. kayaknya saya Baik, kenal nih Bang Budi, Adit. nih. Oh kenal Bang? Bang Adit ini teman lama saya nih Bang Iya, Adit. kayaknya Iya. ini artis bea cukai lah Bang ya. Salah satu artis ya. Enggak lah. Aku nggak mengenal Bang Adit ini sebagai artis bea cukai sih. Aku mengenal dia dulu. Kebetulan kita pernah satu kantor yang sama. Di mana tuh Bang? Gak usah disebut lah. Oh nggak usah disebut lah Bang ya, oke. Kenapa? Kok Kemudian nggak disebut? nggak usah lah. Itu kan perjalanan pindah-pindah kantor itu kan hal yang biasa di kita ya. Biasa. Nah, Betul, kemudian aku pernah satu tim olahraga juga nih sama Bang Adit nih. Olahraga apa tuh Bang? Gaplek Bang? Itu sebenarnya bukan olahraga. Kalau gaple itu olah tangan. Olah kayaknya. tangan. Beda dia. Oke. Kalau olahraga nih Siap. menyeluruh dia. Oke, siap. Tapi itu dulu ketika Dulu. wujud kita nih belum seperti yang sekarang. Nah, sekarang nih Ya. kayaknya di Bang Adit ini sudah banyak perubahan nih Bang. Banyak Adit. perubahan. Nah, Jadi kalau kita intip-intip nih Instagramnya dia nih Bang Abdul, luar biasa, banyak banget perubahannya. ya siap. Jadi kawan-kawan sekarang, jadi memang sengaja kita datangkan Bang Adityo Herjuno ini. Jadi Bang Adit, jadi kita mau ngomong dulu nih Bang ya, kita sampaikan dulu kepada teman-teman semua. Jadi Bang Adityo Herjuno ini adalah pemeriksa fungsional Bea Cukai ahli pertama Bang ya di Bea Cukai Bekasi ya Bang ya, masih Bea Cukai Bekasi ya Bang ya. Oke, Betul. siap. Bea Cukai Bekasi. Dan kita pengen belajar lebih banyak kepada Bang Adit ini tentang gimana caranya menjalankan hidup sehat Bang, gaya hidup sehat Bang. Karena kalau kita lihat di profil Instagramnya, aku ngeliat tipikal dia tuh orang yang punya gaya hidup sehat yang perlu dicontoh, perlu kita pelajari untuk semua orang Bang. Inspiratif ya? Inspiratif. Oke. Badannya fit, six pack, terus aku yakin tidak hanya masalah pola olahraganya Bang, cuman mungkin pola makan yang perlu kita jaga, perlu explore lagi untuk menjadi pribadi yang lebih sehat lagi. Berarti hari Bang. ini kita korek-korek nih Bang Adit nih. Ya siap, korek Bang. Nah paling kita mau tanya nih Bang, mungkin ada gambaran nggak Bang? Mungkin ketika dulu Abang kan kalau kita lihat di Instagram itu kan suka fitness ya Bang ya, suka fitness. Nah suka olahraga itu bisa kemarin tuh kita mau tanya nih Bang, perjalanan Bang Adit dari yang mungkin badannya biasa-biasa aja jadi badan yang jadi idola kaum hawa itu gimana Bang? Mungkin ada tampilan ya Bang ini? Bang Adit yang saya kenal dulu nih Bang Abdu. Wah itu jauh beda sama yang sekarang. Beda, kemasannya ya. Kemasannya jauh beda sama yang sekarang. Kayak Mungkin Bang Adit bisa jelasin. Kayak kerupuk aja Bang pakai kemasan Bang. Iya. Bungkusannya ya. Biar nggak masuk angin. Oke. Ini ada tampilan before afternya. Jadi kayaknya Bang
Bang Adit dulu yang agak gemuk, sekarang udah jadi kekar. Mungkin ada fotonya nggak Bang? Mungkin bisa ditampilkan. Ada di surat saya share. Luar biasa. Yang bukan yang mana, Mbak? Kalau ini udah tengah jalan, nggak ada yang dari awal start tahun 2000. Nah, yang tadi. Yang dari 2012. Nah, betul. Ini. Oh, gitu ya. Ya, saya start awal 2012 ya. Ini badan abang dari 12 dari biasa-biasa aja ke 2016 sudah keker banget ya, buset, yang gede juga gua bang. Tapi luar biasa. Tapi coba kita lihat yang ini bang, yang foto sebelumnya bang. Coba foto sebelumnya. Oke, boleh. Nah ini. Wow, ini yang mungkin kelihatannya lebih nyata ini. Lebih nyata. Dari yang before 71 ini kilo. Ini tahun kemarin bang. Loh, ini kalau nggak salah malah. Oh tahun kemarin bang. 2 tahun lalu ini. Ini Bang Adit nih baru kepikiran buat before afternya. Iya. Oke, dari 71 kilo ke 666. Oh, gula dari badannya biasa aja, Bang. Jadi bisa kayak gini ya, Bang ya? Wow. Kayaknya kita lihat foto-foto Bang Adit dulu lah, Bang ya. Before after nih kayaknya nih, Bang. Nah, oke, ini yang dulu, ini yang tadi. Oh, nah, ini. Wah, foto sebelah kanan itu tadi yang saya ceritain tuh. Kita masih berada di satu tim yang sama nih. Oh, oke. Lanjut. Lihat aja tuh, tampilannya belum seperti sekarang. Wah, ini tampak belakang ya, Bang ya. Ini mulai yang 72 kilo tuh masih sayapnya masih biasa aja. Ini kayak saya merpati bang, saya merpati sih maksudnya. Sayap ya, kayak ayam aja ada sayapnya. Wah belakangnya jadi juga nih bang, depan jadi belakang jadi bang. Coba kita lihat foto selanjutnya. Wah gila, ada tulisannya tuh bang Abdu, 15 weeks apa nih, 15 weeks ya. Natural transformation. Aku ngeliat badannya abang sini, aku mundur lah ya, malu aku jadinya. Aku mundur aja lah bang. Ini sedikit informasi aja nih bang Adit. Sedikit informasi aja. Ini Bang Abdul ini sebenarnya sedang dalam proses diet. Maksudnya mau nikah bang, mau fitting baju bang, biar gak buncit kali. Katanya dia mau menikah. Iya mau lah bang. Tapi ini sekedar informasi aja. Tapi ini sekalian promosi sih. Mau nikah tapi belum ada. Mau disebutin pula ada. Jadi ini Bang Adit nanti bisa dibantu nih ya kalau misalnya Abdu mau proses gimana caranya supaya tampilnya kayak Bang Adit, ya kan? Nah itu biar menarik perhatian lah kan gitu. Iya. Menarik perhatian mak-mak dan calon mak-mak lah bang ya. Nah itu natural transformation-nya tuh katanya perubahan alami, tapi kayaknya perlu penjelasan lebih lanjut nih dari Bang Adit nih. Nah iya bang, ini benar 15 minggu bang. 15 minggu berarti sekitar 4 bulan ya bang ya. Oke. Enggak sampai ya. 4 bulan. Betul. Ini proses waktu sekitar 2 tahun yang lalu waktu ketika saya mau ikut kejuaraan pertandingan di Bali, event body contest di Bali. Wow. Ya. Dan maksudnya naturalis itu saya ya nggak pakai drugs, nggak pakai obat-obatan, nggak pakai steroid, di situ maksudnya. Oh, nggak maksudnya. Tapi kalau untuk protein pendukung pakai juga. Kalau protein suplemen paling hanya susu protein, hanya itu aja. Oke. Bentuknya susu ya. Paling kita mulai korek-korek lah Bang Dudi ya. Ini lanjut. Ini karena saya melihat ini Bang Adit nih sangat inspiratif sekali ya Bang ya. Karena mulai dari ini kayaknya bisa menginspirasi semua pegawai bea cukai di seluruh Indonesia. Jadi dan ini juga mungkin teman-teman yang perlu kita ingat ini dari situasi yang biasa-biasa aja ya, maksudnya posturnya ya. Ini juga bisa menjadi inspirasi buat kita nih Bang, lelaki perut buncit ini Bang. Tidak hanya di sini tapi di bukan kita Bang Abdu, mungkin Bang Abdu aja. Kalau saya bukan buncit banget. Jadi ini bisa menjadi inspirasi buat kita pria-pria perut buncit ini di mana lagi Bang Abdu, bukan kita. Bang Abdu aja. Kalau saya bukan buncit tapi buncit banget. Siap. Jadi bisa kita nanti belajar banyak nih Bang ya tentang sama Bang Adit itu bagaimana harus kita manfaatin nih, ngobrol-ngobrol nih kita manfaatin nih. Kita harus tahu banyak nih, dia ngapain aja nih. Dia ngapain aja, terus makanannya apa aja. Soalnya kalau kita intip di sosmednya, aduh makannya luar biasa. Maksudnya gimana Bang? Kayaknya nggak ada dibatas-batasin tuh gaya makannya. Oh gitu. Tapi kok bodinya bisa begitu? Gitu ya. Oke. Ini kita perlu tahu nih. Wah ini tampilan, mulai dari yang tahun 2015 biasa aja jadi tahun 2020. Oh gila keker juga ya. Siap. Ini terus lanjut ada foto-foto lagi nggak? Nggak kuat aku Bang. Ini 2016 sampai 2020. Oke lanjut. Ini infonya Abang jadi pernah model majalah olahraga ya Bang ya? Coba kita lihat tampilannya. Iya betul. Wah gila. Bisa masuk majalah apa tuh Bang? Reps. Wah. Reps, ini kalau nggak salah. Reps. Majalah. Apa tuh namanya? Reps. Iya Reps.
Nah ini majalah ini kalau nggak salah ada Bang Adera itu pernah masuk juga Bang di majalah ini Bang. Betul, iya. Jadi covernya. Jadi covernya. Ya. Yang biasa masuk majalah Reps itu biasanya kalau nggak atlet profesional, kalau nggak ya selebritis. Saya beruntung aja gitu orang biasa bisa jadi cover modelnya. Bang Adit masuk kategori yang mana? Masuk kategori atlet profesional apa seleb? Enggak. Dua-duanya kayaknya. Enggak dua-duanya. Orang biasa kita. Orang biasa. Orang bea cukai. Orang bea cukai aja. Orang bea cukai. Tapi yang salut nih Bang, aku sama Bang Adit ini. Jadi majalah Reps yang covernya tuh memuat Aderai, Bang Adit tuh bisa masuk ke sana Bang. Berarti level sama Aderai Bang. Mungkin ya. Nah, coba kita coba. Adit kalau salah namanya Adit Rai. Coba kalau kita lihat ada foto kalau misalnya itu Bang Adera ini memang pernah masuk di majalah ini. Coba kita lihat fotonya. Foto. Bukan. Ini profilnya. Nah, kan Bang, bener kan Bang? Ini Bang Adit setara Bang. Tapi ini perlu kita luruskan kepada para penonton kita nih, Bang Abdul, bahwa fotonya Bang Adit ada di situ tuh bukan editan ya. Itu enggak editan, itu asli real itu Bang. Pernah menjadi cover majalah yang sama yang pernah memuat Aderai dan teman-temannya. Nah, pokoknya kan yang setipe semua tuh bodinya tuh yang begitu tuh. Yang jadi inspiratif atlet. Kalau nggak atlet, selebritis tadi Bang Adit ya. Iya, biasanya seperti itu. Bang Adit bisa masuk majalah Reps Bang. Aku masuk majalah Bobo aja nggak bisa Bang. Karena bukan kelasnya lagi Bang Abdul. Bukan kelasnya lagi ya Bang. Majalah Bobo itu bukan buat majalah anak-anak. Bang Abdul kan bukan anak. Jadi memang nggak bisa masuk ke situ. Iya. Oke. Tapi Bang Adit bisa sampai situ tuh kan prosesnya panjang. Nah, ini yang mau kita dengar nih ceritanya Bang Adit. Oke. Nah, mungkin dari mulai yang kemarin tuh yang masih satu kantor sama saya itu belum jadi kayak gitu. Nah, sekarang udah jadi nih. Kita nyebutnya udah jadi. Oke. Bang Adit kasih cerita dulu. Siap, oke. Bang, paling kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang sama Bang Adit. Jadi mungkin bisa diceritakan nggak Bang sebenarnya pola apanya yang dilakukan sama Bang Adit untuk menjadi Bang Adit sekarang tuh gimana sih Bang untuk menjadi memiliki badan yang fit, sehat, mulai dari yang sebelumnya jadi yang sekarang tuh gimana sih? Mungkin perjalanannya berapa lama, terus yang dilakukan apa aja? Nah, itu mungkin bisa diceritain kayak kita Bang, monggo Bang. Iya. Saya start dari awal dulu kali ya. Dari awal Bang. Oke Bang, siap. Dari sekitar tahun 2012. Waktu itu saya masih sekantor sama Bang Budi. Iya. Di situ saya kondisi fisik saya nggak nyaman gitu loh. Saya sakit-sakitan. Saya kebetulan dari kecil mengidap penyakit asma, sinusitis, dan bronkitis. Dan itu 2012 itu, iya, itu penyakit warisan lah ibaratnya. Wah, asik. Iya. Dan di situ saya sakit-sakitan terus gitu. Terus saya tahun 2012 itu ngeliat ada teman seangkatan saya itu pagi-pagi dia kalau kantor sebelum mulai kerja kantor absen dia nge-gym dulu. Dulu. Nah, kebetulan saya masih ikut-ikutan aja. Dari 12 itu ikut-ikutan, udah mulai ikutan rutin seminggu kita latihan kira-kira 3 atau 4 kali itu asal-asalan, nggak tahu pola latihan kayak apa, nggak tahu pola diet atau makannya kayak apa, pokoknya asal angkat aja, udah asal ngikutin orang aja gitu aja. Awalnya kayak gayaan berarti ya? Gaya-gayaan aja dulu 2012 itu, tapi jalan bulan ke bulan, dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan jalan kok saya ngerasa fisik saya, kondisi saya tuh mendingan gitu, jadi nggak gampang sakit gitu, nggak gampang sakit gitu, nggak gampang sakit. Saya pikir, ini apa gara-gara fitness ini kali ya udah saya lanjutin sambil saya ya searching cari informasi tentang fitness yang benar tuh kayak apa gitu di internet lah atau majalah-majalah gitu. Saya cari-cari gitu. Saya nggak pakai personal trainer ya, saya semua belajar pure sendiri dari awal sendiri. Bang Adit, sendiri mohon maaf dipotong nih Bang Adit. Gimana? Saya kok ngelihat rekan saya megang tulisan apa ya? Enggak, maksudnya nyatet Bang, ini informasi penting Bang. Nyatet nih Bang. Udah kayak wartawan ya kan? Mantap. Informasi penting nih Bang. Lanjut Bang. Yang penting-penting tuh yang dicatat. Itu tadi yang saya bilang, Bang Abdul ini sedang dalam proses diet. Kayaknya dia mau mengikuti jalur. Iya, harus dong. Kalau lagi tren sekarang mau ngikutin jalan ninjanya Bang Adit kayaknya. Nah, iyalah harus dong. Ini udah dari mulai belajar mandiri lah ibaratnya. Saya dari 3 bulan awal berjalan, kemudian setahun saya udah mulai setahunan lah ya, udah 6 bulan sampai setahun tuh udah terasa perubahan fisik. Itu saya mulai ngaca, saya lihat
loh kok fisiknya berubah ya, jadi agak bagusan sih, saya bilang gitu ya. Di situ saya makin tertarik dan termotivasi sama olahraga fitness ini gitu. Terus saya cari-cari ilmu lagi sampai di sekitar tahun 2014 atau 15 itu saya ikut ini Rai Institute, institutnya Ade Rai. Dia kan ngadain pelatihan seperti itu, seperti seminar, pelatihan ada sertifikatnya gitu. Selama 3 hari kita ikut pelatihan seperti itulah. Kita dikasih modul, terus belajar 3 hari di offline secara bertemu langsung dengan beliau, bertanya langsung. Setelah itu kita dapat sertifikat. Nah, dari situ saya mulai tahu lah ilmu fitness yang agak, yang benar gitu lah, yang benar gitu, yang terarah gitu, yang nutrisinya seperti apa, pola latihannya seperti apa, pola istirahatnya seperti apa, seperti itu. Udah berlanjut dari tahun ke tahun, formasi fisik saya terus bertransformasi menjadi lebih bagus, jadi ya semakin semangat lagi, dan juga saya jadi nggak sakit-sakitan lagi, saya nggak pernah kumat lagi ya, namanya asma, sinus dan yang lain-lain itu jadi nggak pernah kumat, mungkin jarang sekali kali, mungkin setahun hanya sekali lah kumat, itu juga levelnya ringan lah gitu. Tapi jadi memang aslinya dari awal memang diniatin mau ngebangun body, bentuk tubuh kayak gini? Oh enggak. Niat awalnya enggak? Oh enggak ke situ awalnya ya? Niat awalnya ikut-ikutan. Niat awalnya ikut-ikutan. Ikut-ikutan teman, waktu itu teman sekantor kan dia fitness, dan iya ikut-ikutan aja. Nah kalau gitu kita buka aja nih. Ikut-ikutan teman sekantor, berarti kan teman sekantor Bang Adit itu yang berarti orang pertama yang menginspirasi kan? Iya betul, itu teman kamu juga Bang Dodi. Kita sebut aja lah namanya siapa? Oh iya, Bang Aan namanya. Bang Aan. Bang Aan Wiratmansyah. Oke. Iya betul. Oke, terakhir kali kita ketemu di tempat Bang Adit yang sebelum Bekasi ya? Iya betul. Oke. Oke, lanjut. Terus gimana Bang Adit? Ya udah. Dari hanya ikut-ikutan aja, terus jalan 3 bulan, 6 bulan, terus kondisi fisik tuh maksudnya nggak sakit-sakitan. Di situ saya makin lebih tertarik lagi, dan juga ngeliat perubahan fisik. Udah saya makin tertarik dan nggak mau berhenti. Jadi ini udah jadi bagian gaya hidup saya gitu. Berarti saya udah dikasih sehat gini ya, saya nggak mau balik lagi ke sakit-sakitan kayak yang dulu gitu. Saya akan pertahanan ini, itu aja sih. Saya udah sampai level itu sekarang. Awal-awal tanggapan keluarga dan orang-orang di sekitar Bang Adit gimana tuh? Oh kalau keluarga ya udah pasti mendukung lah. Dia kalau kayak istri juga kan kalau ngeliat suaminya nggak sakit-sakit kan ya seneng lah. Terus lihat perubahan fisik ya dia juga tambah seneng lagi. Mantap ya? Iya gitu lah. Pasti suka lah dia. Dibanding saya yang dulu gitu yang kurus tapi buncit berlemak. Jadi namanya itu skinny fat. Saya kurus. Kan tahun 2012 saya kan kurus ya kelihatannya. Padahal tuh di perut dan di paha tuh lemaknya banyak. Itu namanya skinny fat. Itu skinny fat. Buat tampilan. Nah kalau kita yang orang awam nih kenalnya cacingan kali itu ya. Kurus tapi buncit ya kan? Iya, tapi lemaknya banyak gitu di perut. Lemaknya banyak. Iya, skinny fat dulu itu ya. Oh itu istilahnya skinny fat ya? Iya betul. Oke, siap. Cuman yang aku penasaran gini Bang Dut, Bang Adit ini mungkin yang dilakukan sebenarnya apa aja sih Bang? Mungkin mulai dari pola makannya, terus dia olahraganya apa aja? Mungkin bisa diceritain nggak Bang sama kita Bang? Kita mau korek nih. Tadi kan katanya awalnya ikut-ikutan. Setelah cari tahu, setelah ikut seminar dan sebagainya, berarti kan sudah mulai serius nih, ya kan? Nah kalau udah mulai serius, kita tanya nih Bang Adit nih, dia mulai dari mana? Oke. Ya kan? Nih, monggo Bang Adit. Oke, sebenarnya sebelum ikut seminar dan tahu ilmu yang benar pun ya, asal kita konsisten dan rutin latihan angkat beban, itu pasti ada progres deh, pasti ada progres walaupun nggak signifikan gitu. Tapi pasti ada progres deh dari 2012 ke 2013 itu nggak ada, saya sama sekali asal-asalan loh itu, nggak ada personal trainer, ilmunya nggak tahu, cuma ngeliat iseng-iseng aja lihat YouTube aja atau asal-asalan aja begitu ya hasilnya ya. Ya makanya asal konsisten, saya jalan ini konsisten. Jadi setahun itu ya konsisten terus. Nggak berhenti. Paling saya latihan seminggu ya 3 sampai 4 kali latihannya. Latihan angkat bebannya. Pagi atau siang atau sore? Saya fleksibel. Jadi kan kebetulan dulu kan kalau kita di kantor yang lama tuh kan ya. Jadi kan saya datang jemputan tuh pagi banget. Jadi saya absen pagi jemputan, naik jemputan absen pagi langsung jalan ke tempat lokasi itu lah ya. 10 menit. Cuma 10 menitan kan dari kantor kita dulu itu kan gym. Terus di situ menghabiskan waktu berapa lama tuh di situ? Kalau latihan saya paling lama 1 jam. Sekitar 50 sampai 60 menit aja cukup.
Dan itu belum terstruktur ya, belum terprogram ya, masih asal-asalan aja. Dulu belum, sebenarnya cuma latihan setengah jam aja, habis itu kebanyakan ngobrolnya itu sama teman-teman yang lain di sana. Atau kebanyakan. Karena ya, gitu, yang saya tahu di komunitas, ya bukan komunitas, di kantor yang lama itu yang melakukan hal yang sama itu sebenarnya banyak ya Bang Adit ya? Banyak. Saya ingat sekali ada beberapa ya, termasuk Bang Asiaan sendiri, ada sekitar 5-6 orang yang kita barengan di gym itu, yang niatnya mau latihan, entah mau apa lah, niatnya macam-macam lah mereka lah. Tapi yang konsisten berlatih dan terus berlatih sampai tahun ke tahun tuh cuma saya sendiri aja di situ. Yang lainnya pada berguguran satu persatu. Dan memang itu yang paling berat tuh Bang Abdu. Konsisten. Ya, betul. Iya. Kuncinya di konsisten aja. Siap, Bang Adit. Ini kan tentang kita mau ngobrol tentang gaya hidup sehat nih, Bang. Sebenarnya yang perlu diperhatikan untuk menjalani gaya hidup sehat itu apa sih, Bang? Mungkin dari pola makannya, kalau yang Bang Adit jalani gimana? Itu gimana, Bang? Abang, maksudnya apa sih yang boleh dimakan, nggak boleh dimakan? Terus polanya gimana? Mungkin bisa share ke kita, Bang. Coba ini nih ke Mbak Tim, minta tolong di share ini. Foto makanannya Bang Adit nih. Oh ya, nah ya, tadi itu dia. Ini foto makanan Abang. Iya, itu waktu saya mau tanding ya kira-kira menunya seperti itu. Waktu saya 3 bulan di diet sebelum mau tanding, ya menu saya seperti itu. Oh, biasa ya Bang ya. Aku pikir kayak orang-orang diet gitu Bang. Tapi itu ada tahu gejrot juga tuh. Ada tahu gejrot, tapi ada sate kambing. Oke. Nah, kalau yang perlu intinya kalori sih sebenarnya. Oh, gimana tuh, Bang? Pembatasan kalori. Jadi intinya kita tuh harus tahu dulu untuk badan kita sendiri nih, kebutuhan kalori harian kita itu berapa sih, gitu. Jadi center saya ajarin lah cara menghitung kalori hariannya seperti apa. Kita hitung kalori misalnya yang terakhir. Nah, ini dia. Nih. Apa nih Bang Adit? Aplikasi ya? Aplikasi yang tinggal googling aja, langsung masukin input aja, itu ada umur, ada berat, ada tinggi, ada aktivitasnya kita seperti apa, apakah sedentary, terus ntar dilihat aktivitas di sini kita latihan seminggu berapa kali. Nah, latihan ini ya nanti kita input semuanya, terus body fat kita masukin. Nah, body fat mungkin kita sebagian orang awam mungkin bingung ya, berapa sih body fat kita? Body fat itu kadar lemak di badan kita berapa persen ya? Kita pasti rata-rata nggak tahu ya, karena kita memang nggak megang alatnya gitu. Karena alatnya mahal sih, kalau beli mahal. Jadi paling gampang kita ngelihat chartnya aja. Ada chart body fat chart, ada deh, coba. Ada yang gambar. Nah, ini dia. Ini body fat chart. Nah, jadi Bang Abdu masuk golongan yang mana nih? Berapa persen? Saya kayaknya 100%. Lemak semua dong. Ya, nanti di input aja di situ, kira-kira badan saya itu kira-kira berapa persen, nanti di input di yang tempat di tadi yang kalkulator yang tadi. Ini chartnya ya? Iya, di input lebih mudah, lebih simpel, ngeliat ini aja sih. Seperti itu. Ntar kalau udah dapat angkanya, tinggal di input, nanti TDE kalkulator itu ngeluarin jumlah kalori harian kita. Gitu. Rata-rata sih kalau orang normal sih ya paling sekitar 2.000 sampai 2.500 kalori per hari. Itulah yang yang kita makan sehari. Kebutuhannya ya? Kebutuhan sehari-hari untuk menjaga kondisi kita yang seperti saat ini gitu. Dan kalau kita mau mentargetkan fat loss atau diet itu atau diet fat loss atau ngurangin berat badan, berarti kita harus makan di bawah kalori harian tersebut. Kita kurangin 500. Misalnya kalori harian Dudi 2.500, tapi Dudi targetnya itu 3 bulan ke depan mau diet gitu, mau ngurangin berat badan sama lemaknya. Berarti Dudi harus makan 2.500 dikurangin 500, jadi harus makan 2.000 kalori sehari. Dan itu yang harus dijaga ya? Itu dijaga, apapun, kalau saya sih, apapun jenis makanannya ya kalau saya ya. Tapi emang nggak semua, kan kayak saya makan sehari bisa 3-4 kali. Ya nggak 4 kalinya saya makan makanan yang seperti yang tadi gitu. Ya maksudnya tapi tetap makan berat ya? Oh berat, makan dong, kalau nggak gimana makan. Paling, ya itu kita harus pintar mengatur jumlah karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, supaya target kalori harian itu tercapai gitu. Dan nggak boleh ngelebihin, karena kalau nanti surplus kalori pasti gagal pasti dietnya. Gitu Bang Abdu. Bukan berarti makannya telur rebus dan rebus-rebusan aja ya? Enggak. Saya lihat teman saya sebelah ini makanannya rebus-rebusan mulu. Saya 2 tahun pertama seperti itu, penganut nama itu dietnya clean eating, makan bersih. Makannya direbus-rebus aja, nggak pakai garam, nggak pakai gula, nggak makan nasi putih,
Saya dulu kayak gitu 2 tahun pertama. 2 tahun pertama. Seperti itu dan tersiksa nggak Bang Adit? Sangat-sangat tersiksa. Nah, tersiksa Bang Abdu. Iya, dan banyak gagalnya. Jadi banyak gagalnya gitu. Misalnya target kita mau 3 bulan lagi misalnya badannya kering untuk turnamen gitu malah banyak gagal, jadi gagal gitu saya. Karena kebanyakan mungkin lah kita kuat makan clean eating seperti itu hanya 3 hari atau 4 hari, tapi nanti pas weekend jadinya tuh balas dendam jadinya. Iya, jadinya nanti target kalori harian kita ujung-ujungnya itu surplus juga nanti. Jadi itu jatuhnya itu ya kalau kita boleh menyebut ya itu salah atau kurang tepat pola makan clean eating itu. Kalau saya saya nyebutnya pola makan, pola diet apapun, mau clean eating, mau OCD, mau paleo, mau keto, atau mau flexible diet kayak saya, terserah. Apapun, kalau emang kalian sanggup menjalaninya dan bisa konsisten, silahkan. Karena ujung-ujungnya mau metode diet itu, mau judulnya apapun, tetap defisit kalori. Itu kuncinya. Kalori. Tujuan akhirnya ya. Tujuan akhirnya kalori rajanya, iya. Kamu mau pakai diet hebat apapun, kalau nanti ujung-ujungnya surplus kalori, nggak bakalan jadi itu. Siap, berarti intinya gini Bang Dut, berarti kalau Bang Adit ini tipikalnya dalam menjaga pola hidup sehat ini bukan tipikal yang ada beberapa makanan dibatasi, cuman monggo makan apa aja, cuman dia ngitung kalori, bener gitu ya Bang ya? Betul sekali. Oke, siap. Nah, kalau untuk olahraga sendiri Bang Adit olahraganya apa aja Bang selain fitness Bang? Kalau saya angkat beban itu udah pasti ya, seminggu bisa 4-5 kali. Terus kalau kardionya saya paling ya main sepak bola di akhir pekan, rutin. Oh gitu, oke. Nah, paling Bang Adit bisa ngasih saran nggak Bang ke teman-teman nih Bang, teman-teman seluruh penonton seluruh Indonesia nih Bang, untuk yang belum memiliki gaya hidup sehat Bang. Mungkin dari pola makannya yang masih belum dijaga banget, atau misalnya olahraga yang masih mungkin belum pernah olahraga, sesempatnya aja, mungkin bisa kasih tips nggak Bang Adit ke teman-teman semua, jadi biar kita memiliki gaya hidup sehat, mulai dari makannya gimana sih, terus olahraganya tuh gimana sih, mungkin dari Bang Adit bisa ngasih tips ke kita Bang. Ya tipsnya paling ya mau nggak mau kita harus mulai olahraga lah ya, paling nggak sempatin seminggu 2-3 kali lah. Nggak harus angkat beban sih, ya, karena emang nggak semua orang suka angkat beban gitu. Cuma kalau emang orang yang pengen. Halo? Ya, masih nyambung? Ya, apa namanya? Emang nggak semua orang suka angkat beban, dan kalau emang kecuali orang itu yang benar-benar mau spesifik ngebangun massa otot dan ingin tampilannya terlihat lebih berotot, nah itu memang harus angkat beban ya. Tapi kalau orang-orang yang punya hobi olahraga lain seperti misalnya sepeda atau sepak bola atau atau kardio apapun, yang harus dijalanin aja, tetap jalanin. Mungkin seminggu bisa 3 kali begitu. Harus mulai lah olahraga. Kita nggak bisa nggak mulai olahraga. Terus kalau pola makannya sendiri ya paling gampang ya, saya cuma bisa saranin coba dikurangin aja dulu karbohidratnya dikurangin. Kayak misalnya kita makan nasi gitu ya. Makan nasi sehari misalnya bisa 3 piring penuh gitu. Ya kita kurangin, cobalah. Porsinya kita kurangin jadi setengah porsi seperti itu. Kita kurangin jumlah karbonya, terus lemaknya juga mulai dikurang-kurangin, lemaknya. Gorengan ya nggak apa-apa sih, makan gorengan sesekali mungkin nggak apa-apa, cuma ya jangan terus yang sering, karena kalau gorengan itu kalorinya pasti tinggi, udah satu nggak sehat, kedua kalorinya pasti tinggi, lebih tinggi dibanding pengolahan makanan selain digoreng. Contoh misalnya kayak ayam dikukus, misalnya sepotong ayam dipanggang atau dikukus, kalorinya mungkin sekitar 150-200 kalori. Nah, kalau digoreng nanti itu pasti bisa melonjak lagi kalorinya, bisa 300 kalori. Nah, seperti itu. Jadi nanti jadi lebih gampang surplus kalorinya kalau kita terlalu banyak makan yang digoreng gitu. Selain nggak sehat juga sih kalau digoreng seperti itu. Kita harus pinter-pinter milih jenis makanannya, cara pengolahannya juga gitu. Kalau saya udah mencoba tuh Bang Adit, saya udah nyoba itu ngurangin karbo ya, ngurangin porsinya. Jadi misalnya nasi biasanya 1 piring penuh, saya kurangin jadi setengah tuh. Ya. Tapi piringnya saya tambahin. Tetap gagal. Atau, ya? Iya, terus tapi tetap minum es, minuman yang manis kali, minuman seperti es teh manis, itu manis. Ya, itu juga liquid carbs itu kayak gula-gula gitu, yang minuman manis dikurangin juga. Saran tadi kurangin aja dulu. Nah, ada saran nggak kalau misalnya soal air es atau air anget itu ngaruh nggak? Oh enggak, itu mitos saja. Nah itu nggak ngaruh ya, secara ini nggak ngaruh mitos ya? Itu mitos.
Emang banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Nah ini yang perlu kita lurusin juga, mana mitos mana fakta ya kan. Soalnya kalau banyak orang bilang kalau air es itu bisa menghambat pola diet dan sebagainya gitu kan, agak membingungkan lah buat kita yang mungkin belum menseriusi ininya ya, pola latihan dan pola hidup sehat yang benar gitu. Iya. Siap, Bang Adit. Paling aku mau nanya nih Bang, buat teman-teman semua, bisa ngasih tips nggak Bang ke kita biar konsisten tuh gimana Bang? Karena menurut saya yang paling berat itu konsisten Bang. Konsisten dalam menjaga pola makan, konsisten dalam berolahraga. Mungkin yang paling berat itu menurut itu. Mungkin dari Bang Adit bisa ngasih saran ke kita Bang. Ya, yang pertama sih pasti komitmen atau kemauan dari diri sendiri ya, susah itu, emang susah dipaksakan ya kalau. Saran saya coba jalanin plan 3 bulan ke depan tuh yang strict lah, yang agak ketat gitu. Kita 3 bulan misalnya 3 bulan kita udah niatin untuk latihan angkat beban. Terus kita udah bikin pola makannya seperti ini, target kalori hariannya seperti ini. Coba deh dijalanin 3 bulan ke depan itu. Nah, terus kamu sebelum jalanin program itu, foto dulu deh badan kamu gitu. Foto di kaca, foto spread. Terus jalanin strict ketat ya 3 bulan itu ya. Latihan beban, terus istirahat yang cukup sama pola makan yang sudah teratur ya. Jadi kalau saya bilang fitness itu 3 unsur ya, nggak bisa terpisah ya. Pertama pola makan, pola latihan, yang ketiga pola istirahat, pola tidur. Ini nggak bisa terpisah nih. Oh, pola istirahat ya. Ketika saya bicara fitness, kita bicara fitness. Ini tiga unsur ini nggak bisa terpisahkan, nggak bisa. Salah satu aja nih kita gagal nih, udah gagal. Progresnya nggak ada, mungkin sedikit banget atau nggak ada sama sekali. Jadi coba deh 3 bulan ke depan kita mulai atur pola latihannya, pola makannya, sama pola istirahatnya. Jalanin ketat 3 bulan ke depan itu, terus foto dulu sama berat badan, timbang berat badan berapa, jalanin 3 bulan. Saya beri jamin pasti kalau kita emang benar dan ketat dan target kalorinya juga terukur, pasti nanti 3 bulan ke depan ada perubahan deh. Kamu coba nimbang, kamu coba foto lagi ngaca di depan kaca, ada perubahan. Nah, itu di situ kamu pasti jadi lebih semangat gitu. Kalau biasanya kita kalau udah ada perubahan, wah jadi semangat kan. Wah, ada bener ada perubahan. Ya pasti kalau udah lewat dari fase 3 bulan itu, dia pasti akan terus semangat seperti itu. Jadi lama-lama otomatis badannya pasti makin bagus sendiri gitu. Oke, siap. Bang Adit pernah ngerasa bosan nggak Bang Adit? Bosan? Enggak sih, Nggak pernah. Karena saya merasakan manfaatnya gitu. Saya dari yang dulu sakit-sakitan juga nggak enak banget ya, coba deh. Sakit-sakitan udah kumat terus asma saya. Jadi ketika sakitnya udah hilang, ya saya nggak mau balik lagi ke sakit gitu. Jadi saya nggak bosan. Jadi udah jadi lifestyle aja, udah jadi kebutuhan hidup saya aja gitu. Seperti itu. Ada batasan usia nggak untuk memulai? Oh enggak, sama sekali enggak. Saya memulai di sekitar umur 28 tahun. Tahun 2012 itu kalau nggak salah saya 28 tahun. Jadi belum ada. Kalau dibilang terlambat, kalau dibilang terlambat sih dalam artian terlambat kalau untuk ini ya Kenapa baru sadar gitu ya? Nah iya itu dia. Saya malah nyesel, justru saya bilang kalau saya bisa start dari zaman awal-awal jadi pegawai atau masih kuliah mungkin saya udah bisa jadi atlet beneran kali. Iya benar-benar. Jadi nggak maksudnya ketika terbatas masalah usia, apakah kemudian membangun otot atau menjaga elastisitas otot dan lain-lainnya itu apakah kemudian menjadi hambatan, kan begitu? Ya ada sedikit ya, paling lebih lambat aja. Tetap ada progres, cuma agak lebih lambat. Kalau kamu bandingin anak-anak muda yang baru yang masih kuliah dibanding yang umur 30 35 ke atas, ya pasti progresnya lebih cepat yang anak-anak muda ini karena metabolismenya lebih cepat, masih kencang mereka ya metabolismenya seperti itu. Oke, siap. Oke, jadi gimana kaitannya dengan pembiayaan Bang Adit? Kata orang kan pola hidup sehat itu cenderung mahal tuh. Termasuk diet, termasuk ngerepotin juga, misalnya ayamnya harus dikukus. Kan lebih gampang tuh. Penjual ayam goreng sama penjual ayam kukus kan banyakan penjual ayam goreng. Itu gimana Bang Adit? Ya, coba deh. Saya ada slide gambar yang saya nge-gymnya itu ada di mana ada nge-gymnya di gym yang murah, gym mega gym, sampai saya cuma modal barbel doang, ada fotonya dari tempat latihan kayaknya. Nah, ya betul. Nah, ini. Bukan. Oh, ini waktu sama Mas Ade. Nah, ini salah satu. Nah, ini. Nah, tuh saya latihan di rumah. Saya fleksibel sih, saya kadang latihan di rumah.
Termasuk saya waktu diklat PPNS penyidik, saya hanya bawa dumbbell aja tuh ke sana tuh. Udah. Saya tetap latihan, saya bawa dumbbell aja, nggak ada alasan buat saya nggak latihan. Saya modal dumbbell itu aja. Jadi saya latihan diklat penyidik dulu sekitar hampir sebulan kalau nggak salah. Ya saya modal dumbbell itu aja. Jadi latihannya di mes tuh? Iya betul, di kamar. Teman-teman tuh sampai terheran-heran ngeliatin ngapain nih banyak orang. Jadi nggak perlu keluar rumah. Nggak perlu keluar rumah dan nggak tergantung cuaca ya? Iya, betul. Itu kalau itu manfaatnya home gym ya, maksudnya gym ini di rumah saya ada, itu sengaja bikin lah saya kecil-kecilan gitu. Jadi apa namanya? Sebenarnya bukan tergantung cuaca, tapi tergantung mood juga. Males apa enggak itu Bang Abdul? Iya, terus kalau ada yang bilang kalau gym itu mahal, mega gym itu mahal, gitu. Iurannya mungkin bisa sebulan bisa 400 atau 500 ribu. Enggak juga. Pilihannya kan masih ada gym-gym kecil. Coba dilihat gambar ada Toge Gym tuh namanya, ada sebelah kiri. Nah ini gym-gym kecil, gym-gym murah. Saya juga latihan di tempat seperti ini. Di sini iurannya tuh sebulan nggak sampai 70.000. 70.000 dulu masalah dulu saya. Dengan waktu yang unlimited, bebas pakai kapan aja ya. Selama buka ya. Paling minusnya paling ya nggak ada AC kan, alatnya agak berkarat sedikit gitu kan. Nggak masalah buat saya, nggak masalah, itu bukan masalah buat saya gitu. Jadi latihan kalau ada orang alasan mau nge-gym mahal, gymnya iurannya mahal lah. 500.000, 400.000 sayang. Dan biasanya kaitannya juga sama personal trainer gitu kali ya. Iya, enggak itu dia. Mungkin kalau harus sewa personal trainer, jasa mereka kan mahal lah ya kalau sewa jasa mereka. Nah, buktinya saya start dari awal semua sendiri. Sekarang gampang kok, dimudahkan kalau mau cari-cari ilmu gitu, tinggal banyak referensi aja. Ya. Iya. Tinggal YouTube aja udah, mau gerakan ke apa ada YouTube. Selain biaya latihan dan itu yang mungkin membuat mahal itu soal makannya nih Bang Adit. Ya, makan enggak lah, relatif lah. Kita coba pakai coba misalnya sehari telur gitu kan, beli telur berapa sih sekilo, paling yang kita makan sehari, saya sehari makan telur itu cuma dua ya, sama tiga sama kuning-kuningnya saya makan juga. Terus kalau itu menarik tuh, sorry dipotong. Banyak orang yang menghindari kuning telur. Itu gimana Bang Adit? Nggak ada masalah, berarti itu nggak ada masalah. Paling batasannya sehari kita mesti bisa kuning telur aman tuh 2-3 butir lah. Nggak masalah Bang Abdul. Soalnya teman saya ini katanya udah mulai nggak temenan sama kuning telur. Katanya ngambil putihnya aja. Iya, tapi emang harus dibatasi. Ya, paling sehari 2 atau 3. Tapi kalau putih telurnya bisa sebanyak-banyaknya. Oh, itu nggak ada resiko? Nggak ada resiko, nggak apa-apa lah. Kalau untuk putih telur, selain kekenyangan lah. Iya, sama terkentut-kentut mungkin kalau banyak putih telur nanti. Iya. Berarti yang udah bisa diluruskan tuh bahwa kuning telur itu sebenarnya juga aman ya, nggak maksudnya aman, itu bermanfaat buat kita, bermanfaat ya. Bermanfaat ke buat badan kita. Oke. Nah, masalah apa namanya tadi soal makanan tadi aku masih belum ini Bang Adit. Soal makanan ini kan harus, apakah sebuah keharusan itu direbus atau makan ayam itu bagian dadanya aja, dada atas gitu kan, itu tuh gimana Bang Adit? Soalnya lebih pada trik. Mitos-mitos yang banyak beredar tuh di kalangan teman-teman yang penyuka fitness, nge-gym gitu kan, itu kayaknya sebuah keharusan gitu. Pada tataran tertentu kan itu akan menjadi beban ya, beban bagi mereka yang itu kan kayaknya asik-asik aja. Tapi mungkin bagi kita yang melihat, apa enak ya ayam rebus doang gitu. Itu kira-kira gimana Bang? Iya, pasti kalau misalnya kita promosiin hidup sehat gini, tapi kita makan itu cuma yang rebus-rebusan aja, nggak pakai gula, nggak pakai garam, kira-kira orang tertarik nggak kayak gitu? Ya kalau aku yang ditawarin sih aku nggak tertarik. Istilahnya kayak ya sepanjang apa yang kita makan itu nggak berlebihan, tapi rasanya kalau makan begitu terus kayaknya kalau saya yang ditawarin ya nggak dulu deh, Anda aja lah yang ikut begituan gitu. Tapi kalau ngelihat gayanya Bang Adit nih ya, sampai es krim, pempek, apalagi tuh bakso, gitu kan rasanya kayaknya asik gitu loh. Tetap makan bebas-bebas saja, bebas dalam hal mungkin tadi ya ada perhitungan kalori ya. Terukur. Bebas terukur ya. Nah, dan waktunya juga sangat fleksibel, tidak harus jam segini makan ini, jam segitu makan itu. Rasanya kayaknya menarik nih kalau kita bisa mengajak teman-teman untuk yuk gabung nih kita pola hidup sehat nih, karena apa?
sepertinya memang dewasa ini akhir-akhir ini gaya obesitas itu kayaknya sudah menjadi, disadari atau tidak, jadi kebiasaan ya di masyarakat ya, terutama ya koreksi buat kita juga, diri saya sendiri, bahwa sebenarnya udah melebihi dari batas aman sih ya, sampai ngikat sepatu aja ganjel gitu loh. Iya. Nah kalau diajak main bola repot juga, soalnya ngikat sepatunya harus jongkok, itu repot. Benar-benar. Nah ini Bang Abdid, sedikit ini juga, kalau misalnya ada orang yang tipenya nggak terlalu suka olahraga yang sifatnya olah fisik, itu gimana solusinya Bang Adit? Kayak gimana tuh yang olahraga bukan olah fisik itu kayak gimana Bang? Olah nada berarti? Olahraga kan aktivitas fisik pasti. Sekarang saya tanya nih, catur masuk olahraga nggak? Ya udah. Gitu. Nah itu bukan olah fisik kan, tapi olahraga. Oke. Nah, kita tidak ingin berdebat sama pemain catur nih, tapi kita ngomongin soal olah fisik. Catur tergolong olahraga, atau bridge misalnya, yang termasuk olahraga tapi bukan olah fisik. Nah, kecenderungannya orang yang tidak terlalu banyak melakukan olah fisik nih kan akan lebih dekat kepada obesitas nih misalnya. Ya kan, akan lebih dekat ya, bukan berarti kepastian, tapi akan lebih dekat. Nah, kira-kira mensiasati itu gimana Bang Adit? Siasatinya paling ya gimana, kalau dia malas olahraga yang aktivitas fisiknya benar-benar berat gitu ya, mungkin perbanyak ini aja, aktivitas fisik, perbanyak aktivitas fisik tapi selain olahraga. Misal jalan kaki, misalnya dia ke kantor, dia nggak pakai lift, dia pilih naik tangga ke ruangannya, atau dia ke kantor, dia parkirnya agak jauhan dan dia jalan kaki, itu termasuk kalau aktivitas fisik. Di atas lantai 5 berasa juga itu. Nah iya, tapi ya itu dia aktivitas fisik. Mungkin itu ya alternatifnya ya kalau begitu ya. Tapi bukan olahraga. Itu triknya. Atau dan makannya pasti dia harus dikurangin sih, kalau memang dia nggak ada aktivitas olahraga tuh, ya makannya mau nggak mau pasti harus dikurangin sih, nggak bisa kalau nggak dikurangin gitu. Karena nanti kalorinya nggak balance pasti surplus nanti. Surplus kalori, dan surplus kalori yang bertahun-tahun ya jadinya ya obesitas. Numpukan ya, baliknya ke apa namanya? Ya, pengukuran konsumsi kalori ya. Iya. Iya, Okay. jadi surplus yang bertahun-tahun tanpa kita sadari ya lama-lama jadi penyakit. Jadi obesitas itu jadi penyakit lainnya udah banyak pasti. Iya, apalagi dalam ya gaya hidup sehat ini kan penting banget nih, apalagi dalam situasi sekarang ini kan masih dalam situasi yang kita sebut negatif lah ya di lokasi kita di Indonesia, dan situasinya memang saat ini kembali ke masing-masing orang nih untuk bisa menjaga diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarga ya. Dan kalau nggak salah informasi ini, kita konfirmasi langsung nih ke Bang Adit. Bang Adit ini termasuk yang ini ya, kemarin atau beberapa waktu lalu sempat terpapar ya? Iya, betul. Terpapar ya. Itu tuh selama menjalani atau melewati proses itu, bisa cerita Bang Adit? Ya, proses itu saya positif kalau nggak salah itu sekitar awal tahun baru kemarin. Awal tahun ini? Iya, tahun ini. Oke. Saya tertular dari istri. Istri kan kebetulan istri habis tugas keluar kota dan dia nggak enak badan, ya udah akhirnya kita swab, ya ternyata kita berdua positif. Dan kita berdua dibawa direkomendasikan ke Wisma Atlet lah dari tim Satgas Bea Cukai kan. Seperti itu. Dan gejala, dan kebetulan saya nggak mengalami gejalanya tapi ya ringan lah. Hanya demam, batuk seperti itu, demam, batuk, flu selama kisaran sekitar 5 harian aja. Habis itu udah menghilang dengan sendirinya itu gejala. Seperti itu. Oh, karena baliknya ke sistem kekebalan ya. Iya. Tapi mulai dari menyadari, kemudian tes, sampai kemudian ada tes lanjutan untuk menyatakan bahwa sudah bebas dari penyakitnya, itu berapa lama prosesnya, Bang Adit? Dari kapan? Dari awal? Dari mulai menyadari gejalanya, kemudian melakukan tes awalan untuk memastikan. Justru saya
baru ada gejala tuh sehari setelah saya swab gitu. Karena istri saya kan udah positif duluan. Tadi saya tuh sama sekali nggak ada gejala. Mungkin karena setelah saya swab, tahu saya positif, mungkin psikis saya agak kena gitu ya. Mungkin itu kan menyerang psikis ya. Atau besoknya langsung kena itu demam, langsung ngerasain demam. Padahal tadinya enggak sama sekali, nggak ada gejala apapun. Mungkin karena menyerang psikis kali ya itu. Terus proses pemulihannya berapa lama? Proses perawatannya? Perawatan dari Wisma Atlet sendiri sih 12 hari. 12 hari? Kalau gejalanya udah hilang tuh di sekitar hari ke-5 ke-6 tuh udah hilang. Dan apa saja yang dilakukan di sana? Di Wisma Atlet ya cuma ini aja, hanya kerjanya kita makan, tidur, istirahat, terus sekali kalau mau jalan ke bawah turun. Dan Bang Adit tetap latihan di sana? Oh enggak, saya itu udah pertama kali dalam seumur hidup saya itu sekitaran 3 minggu itu, total 3 minggu itu off, saya nggak latihan. Itu baru pertama kali seumur hidup Tanpa latihan di sana? Tanpa latihan sama sekali. Kerjanya hanya makan, tidur. Dan itu makannya ngukur kalori nggak Bang Adit? Oh, enggak, sama sekali enggak. Kita kalau lagi dalam kondisi seperti itu, udahlah, kita lupakan lah kalori lah. Jadi nggak usah ngukur dulu ya, yang penting balik dulu ya? Betul. Jadi total setelah 12 hari kemudian ada tes lanjutan dan dinyatakan bebas? Iya, nggak bebas sih, cuma udah boleh pulang lah. Udah boleh pulang. Kadar CT-nya udah tinggi lah, udah boleh pulang. Oke, ini kalau diterusin ini kayaknya nggak ada batasnya nih kita pertanyaannya. Ini sampai subuh Bang, karena Bang Adit memang sangat menginspirasi Bang. Banyak yang perlu kita orek-orek lagi nih Bang dari Bang Adit nih Bang. Bang Adit. Ya, siap. Untuk mengakomodir misalnya nih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin para penonton kita nih masih penasaran. Kira-kira Bang Adit kita minta ininya nih kesediaannya ini untuk terbuka kontaknya atau sosmednya gitu ya. Instagram boleh aja ya? Bang, biar kelihatan silakan. badan-badannya juga Bang. Nah biar bisa pamer badan Bang. Iya, jadi nextnya nih kalau ada pertanyaan lanjutan nih dari penonton kita atau dari teman-teman kita, ini boleh kita kontak ya lewat sosmed atau lewat media lainnya boleh ya? Ya silakan Bang Dut, silakan. IG-nya apa Bang Adit? Mungkin bisa disebutin di sini. IG-nya Adityo_fit_custom. Nah, oke. Jadi buat teman-teman semua yang mau tahu lebih banyak ke Bang Adit, nanti jangan lupa follow IG-nya @Adityo_fit_customs. Oke, siap-siap. Nanti bisa ngeliat profil Bang Adit di sana, bisa ngeliat keseharian Bang Adit gimana dalam berolahraga, dalam makan juga, dan juga mungkin bisa konsultasi langsung ya Bang ya. Ya kalau mau diskusi kayaknya Bang Adit ini udah menyatakan kesediaannya nih kayaknya nih. Ya, dan saya yakin Bang Adit ini pasti seneng nih kalau ada orang-orang yang tertarik untuk Bang Adit diskusi dong sama saya, lanjutin ini dong. Nah, mungkin Bang Adit akan tertarik, kayaknya akan terbuka dan open ya, Bang Adit ya. Siap. Oke, insyaallah siap. Baik, kita cukupin dulu Bang Dudi. Kalau agak slow respon ya mohon dimaklumi. Bang Adit kan agak-agak udah menuju ke seleb gitu ya. Jadi mungkin aktivitasnya banyak yang ini. Bang Adit, kita ngucapin makasih nih. Siap, makasih banyak Bang Adit. Atas nama program Ngopi Asik. Bang Dudi. Atas nama program Ngopi Asik kita ngucapin makasih nih udah meluangkan waktu. Ya, kita ngucapin makasih banyak Bang Adit. Jadi kalau misalnya next time kita akan ketemu lagi Bang Adit, mungkin ada yang perlu kita konsultasikan lagi, kita pengen ngobrol lagi sama Bang Adit nanti. Jangan lupa Bang ya, aktif handphonenya Bang ya. Jadi kita mau ngorek-ngorek tentang Bang Adit. Makasih banyak udah hadir dalam program podcast Ngopi Asik Bea Cukai Bengkulu. Sehat selalu Bang Adit, dimanapun berada, dimanapun bertugas, tetap semangat ya Bang ya. Siap, terima kasih Bang Adit. Sampai ketemu lagi ya. Makasih Bang Adit. Kita tutup ya. Kita tutup ya Bang ya. Dadah. Makasih Bang. Yo.